Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Evi Rahmawati dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Milan Fatimah, Oktavia Indriani, Rizky Putriasari, dan juga Romi Nugroho akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Desain Penelitian Korelasi dan Regresi. Menurut Sugiono, analisis korelasi merupakan analisis untuk mengetahui kuatnya hubungan antara dua variabel atau lebih. Analisis korelasi juga dapat didefinisikan sebagai suatu analisis untuk mengetahui keeratan dan hubungan di antara variabel yang diteliti. Tujuannya untuk mengetahui ada tidaknya hubungan di antara variabel tersebut dan seberapa eratnya hubungan di antara variabel-variabel yang telah diteliti. Korelasi merupakan suatu angka yang digunakan untuk mengetahui kuatnya hubungan antara variabel dan juga arah hubungannya. Kuat hubungan di antara variabel dapat diketahui melalui nilai koefisien korelasi. Arah hubungan antar variabel itu dapat bernilai positif, negatif, atau bahkan nol. Variabel X dan Y dikatakan memiliki hubungan positif jika kenaikan pada variabel X itu diikuti dengan kenaikan pada variabel Y, atau penurunan pada variabel X itu diikuti dengan penurunan pada variabel Y. Misalnya, hubungan positif antara tinggi badan dengan kecepatan berlari. Semakin tinggi badan, maka kecepatan berlarinya akan semakin cepat. Sedangkan semakin pendek badan, maka kecepatan larinya akan semakin lambat. Variabel X dan Y dapat dikatakan memiliki hubungan negatif jika kenaikan pada variabel X itu diikuti dengan penurunan pada variabel Y atau sebaliknya. Misalnya, hubungan negatif antara curah hujan dengan banyaknya es yang dijual. Berarti, ketika curah hujan itu tinggi, maka semakin sedikit jumlah es yang dijual. Sedangkan variabel X dan Y dapat bernilai 0 apabila tidak memiliki hubungan sama sekali. Selanjutnya yaitu tentang analisis regresi. Secara umum, analisis regresi dapat didefinisikan sebagai suatu kajian terhadap hubungan antara satu variabel yang dijelaskan dengan satu variabel yang menjelaskan. Analisis regresi merupakan analisis yang digunakan untuk memeriksa hubungan antara dua variabel, yaitu variabel independen atau variabel X dengan variabel dependen atau variabel Y. Tujuannya untuk mengetahui hubungan antar variabel. Apabila pada analisis korelasi ini dicari arah dan kuatnya hubungan antar variabel, maka pada analisis regresi ini merupakan analisis lanjutan yang digunakan untuk memprediksi sejauh mana perubahan nilai pada variabel jika dilakukan manipulasi, baik dinaikkan atau diturunkan pada variabel lain. Sehingga analisis regresi ini dapat membantu dalam membuat keputusan apakah naik turunnya variabel ini dapat dilakukan dengan penaikan atau penurunan pada variabel lainnya. Contoh, naiknya jumlah penjualan sebagai variabel Y dapat dilakukan dengan menaikkan iklan sebagai variabel X atau tidak. Dari sini dapat diketahui bahwasannya analisis korelasi dan juga analisis regresi ini saling berkaitan. Kalau analisis korelasi ini digunakan untuk mengetahui kuat, erat, dan juga arah hubungan antar variabel, sedangkan analisis regresi digunakan sebagai peramalan variabel dependen berdasarkan variabel independennya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa penelitian korelasi regresi merupakan penelitian yang menggunakan analisis korelasi dan juga regresi untuk mengetahui keterkaitan hubungan antar variabel yang diteliti. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Mbak Iin. Selanjutnya yaitu tentang ruang lingkup penelitian korelasi dan regresi. Telah kita ketahui bersama bahwa tujuan korelasi adalah untuk mengetahui apakah antara kedua variabel itu terdapat hubungan atau tidak. Nah, jika terdapat hubungan, bagaimanakah arah hubungan tersebut dan seberapa besar hubungan tersebut. Sedangkan tujuan regresi adalah untuk memprediksi besar variabel terikat dengan menggunakan data variabel bebas yang telah kita ketahui. Nah, jadi dapat diambil kesimpulan dari pernyataan tadi bahwa yang menjadi subjek penelitian korelasi dan regresi ini adalah variabel bebas dan variabel terikat.
Nah, ada beberapa hal yang berkaitan dengan metode korelasi ini, yaitu yang pertama, hubungan antara variabel satu dengan variabel lain, seberapa besar hubungan tersebut dan apakah ada hubungan atau tidak, dan arah hubungan tersebut. Kemudian yang kedua, indeks kuantitatif yang menentukan prediksi arah hubungan antara dua variabel atau lebih. Kemudian yang ketiga adalah koefisien korelasi atau nilai R yang diperoleh. Nah, apakah nilai R itu negatif ataukah positif? Nah, selanjutnya yaitu berapa P-nya? P adalah probabilitas. Nah, apakah P-nya memenuhi taraf signifikansi yang digunakan atau tidak? Nah, yang kelima ini adalah nilai R kuadratnya untuk mengetahui sumbangan efektif. Misal R kuadratnya adalah 0,75. Jadi sumbangan efektif dari variabel X ke variabel Y adalah 75%. Analisis korelasi ini dilaksanakan sebelum melaksanakan analisis regresi. Karena kita harus melihat dulu nih, ada atau tidak korelasi atau hubungan antara variabel X dan Y. Nah, jika ada, dilanjutkan, tetapi jika tidak ada, analisis regresi tidak perlu dilanjutkan. Selanjutnya adalah manfaat analisis korelasi dan analisis regresi. Yang pertama, manfaat analisis korelasi. Yang pertama yaitu dapat mengukur seberapa hubungan variabel. Kemudian yang kedua dapat memotivasi kerja terhadap produktivitas variabel. Kemudian yang ketiga dapat menemukan kualitas dengan layanan, dan yang terakhir dapat melakukan tingkatan inflasi pada variabel tertentu. Kemudian manfaat dari regresi yaitu dapat digunakan untuk mengidentifikasi nilai variabel terikat jika variabel bebas diketahui. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis korelasi dan regresi. Yang pertama, jenis-jenis korelasi. Ada 3, yaitu korelasi sederhana, korelasi parsial, dan korelasi ganda. Korelasi sederhana adalah korelasi yang dilakukan dengan cara mengukur seberapa hubungan variabel untuk mengetahui bentuk hubungannya. Kemudian korelasi parsial adalah korelasi yang dilakukan dengan mengukur keeratan hubungan antara kedua variabel. Dan yang terakhir yaitu korelasi berganda, yaitu korelasi yang digunakan untuk mengetahui berbagai hubungan variabel dalam berbagai bentuk, baik dependen maupun independen. Kemudian jenis-jenis regresi. Regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana ini hanya menentukan hubungan antara dua variabel saja. Kemudian yang kedua adalah regresi linear berganda. Regresi ini menghubungkan satu variabel Y dengan dua variabel X. Kemudian yang ketiga adalah regresi non-linear. Regresi ini menghubungkan variabel X dan Y yang tidak linear. Kemudian yang terakhir adalah hasil korelasi dan regresi. Hasil korelasi ini yang pertama yaitu korelasi positif apabila diketemukan hasil koefisien korelasinya plus 1. Kemudian yang kedua korelasi nihil apabila tidak diketemukan hasil koefisien korelasinya atau diketemukan tetapi bernilai 0. Kemudian yang ketiga adalah korelasi negatif apabila diketemukan hasil koefisien korelasinya min 1. Kemudian hasil analisis regresi berupa koefisien regresi untuk masing-masing variabel bebas. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel terikat dengan suatu persamaan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya yang sekarang yaitu mengenai bentuk desain penelitian korelasi regresi. Nah, apa sih itu desain penelitian? Desain penelitian itu merupakan suatu strategi untuk mencapai tujuan dari penelitian yang telah ditetapkan dan berperan sebagai pedoman peneliti di dalam melaksanakan penelitian. Yang pertama, desain penelitian korelasi. Dan penelitian korelasi merupakan desain yang dibuat untuk meneliti bagaimanakah kemungkinan yang terjadi antara variabel dengan variabel yang lainnya yang memperhatikan besaran koefisien korelasi. Oleh karena itu, hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini ialah
keeratan hubungan antara variabel penelitian, bukan dari sebab dan juga penyebab terjadinya hubungan tersebut. Nah, di belakang saya ini ada contohnya, yaitu korelasi antara lingkungan kerja, motivasi, dan kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Nah, pada contoh ini ada upaya dari peneliti untuk menentukan tingkat hubungan antara variabel yang berbeda antara satu variabel dengan variabel yang lain. Jadi, desain penelitian korelasi ini ada upaya dari peneliti untuk menaksir seberapa besar tingkat korelasinya dan bukan hanya sekedar mendeskripsikannya saja. Jika ada kenaikan suatu variabel diikuti oleh kenaikan pada variabel yang lain, maka dapat dikatakan bahwa kedua variabel tersebut mempunyai korelasi yang positif. Nah, tetapi jika kenaikan di dalam suatu variabel itu diikuti penurunan di dalam variabel yang lain, maka dapat diartikan kedua variabel tersebut mempunyai korelasi yang negatif. Dan jika tidak ada perubahan pada satu variabel walaupun yang variabel yang lain itu berubah, maka dikatakan kedua variabel tersebut tidak mempunyai hubungan atau uncrossed. Hubungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut yang di gambar yang di belakang saya. Yang kedua yaitu desain penelitian regresi. Nah, apa sih itu desain penelitian regresi? Nah, desain ini merupakan desain penelitian yang berkenaan dengan ketergantungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya, yaitu variabel terikat yang berhubungan terhadap variabel bebas yang merupakan variabel yang menjelaskan atau explanation. Nah, dengan maksud menaksir atau meramalkan nilai rata-rata dari variabel bebas dipandang dari segi nilai ataupun segi yang lainnya yang dianggap sebagai nilai yang tetap. Nah, sebenarnya semua kejadian yang ada di kehidupan ini itu merupakan bisa dijadikan sebagai penelitian, misalnya dari segi politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain yang berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Nah, kejadian-kejadian tersebut saling berhubungan dan dapat dinyatakan sebagai perubahan dari nilai variabel, misalnya variabel bebas atau independen dilambangkan dengan X, dan variabel yang terikat itu dilambangkan dengan Y. Nah, langkah sebelum analisis ini dilakukan yaitu yang pertama, analisis korelasi apakah yang ada hubungan misalnya antara variabel X dan variabel Y. Ya, yang kedua, variabel X dan variabel Y itu ada korelasi atau tidak. Nah, maka jika tidak ada korelasi, maka regresi ini tidak perlu dilakukan. Y. Nah, misalnya Y itu hasil penjualan, variabel X itu iklan. Nah, dari samaan Y plus A sama dengan BX. Nah, berarti jika variabel X itu naik satu satuan, maka variabel X juga naik satu satuan. Nah, dari kondisi yang umum ini, faktor yang mempengaruhi variabel variabel Y atau hasil penjualan tidak hanya dari iklan, tapi banyak faktor lain. Di antaranya selain iklan yaitu bisa dipengaruhi oleh daya beli dan juga harga beli. Nah, untuk itu maka persamaan regresi dari yang sebelumnya tadi Y sama dengan A plus BX itu perlu diperluas menjadi Y sama dengan A plus
B1 dikalikan X1 plus B2 dikalikan X2 plus B3 dikalikan X3, di mana X1 itu ikan, dan X2 yaitu daya beli, dan X3 yaitu harga. Oke, saya Rizky Putri Asyari. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya, Octavia Indriani, yaitu pada subbab keempat, contoh rumusan masalah dan analisis data yang digunakan. Salah satu penelitian yang menggunakan metode korelasi regresi adalah penelitian yang dilakukan oleh Puji Subakti dengan judul Perbandingan Perhitungan Matematis dan SPSS Analisis Regresi Linier studi kasus pengaruh IQ mahasiswa terhadap IPK. Nah, sebelumnya perlu diketahui bahwa analisis korelasi ini pada teknisnya dilakukan sebelum analisis regresi untuk meyakinkan apakah ada hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Lalu bagaimana jika tidak ada hubungan? Kalau tidak ada hubungan, berarti analisis regresi tidak bisa dilanjutkan. Karena secara teknis, kalau tidak ada hubungan antara variabel X dengan variabel Y, maka variabel X tidak bisa memprediksi adanya variabel Y. Dengan demikian, variabel X tidak memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Pada penelitian ini, data nilai IPK dan IQ mahasiswa ditunjukkan pada tabel 1 berikut. Adapun rumusan masalahnya dari penelitian tersebut adalah apakah terdapat hubungan antara IQ dengan IPK mahasiswa. Di sini IQ berperan sebagai variabel X, sedangkan IPK berperan sebagai variabel Y atau variabel terikat, di mana hipotesisnya H0-nya tidak terdapat hubungan antara IQ dengan IPK mahasiswa, sedangkan H1-nya yaitu terdapat hubungan antara IQ dengan IPK mahasiswa. Data sampel yang diambil untuk mempermudah dimasukkan ke dalam tabel perhitungan matematis sebagai berikut, di mana Y-nya tadi IPK, X-nya adalah IQ, YX adalah hasil perkalian antara IPK dan IQ, X kuadrat adalah hasil kuadrat dari IQ, sedangkan Y kuadrat adalah hasil kuadrat dari IPK. Diperoleh hasil sebagai berikut. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan korelasi produk momen, di mana teknik korelasi produk momen ini merupakan mencari hubungan antara dua variabel yang sifatnya interval atau rasio. Pada dasarnya ada 4 cara untuk menghitung koefisien korelasi produk momen, yaitu ada yang menggunakan skor kasar, skor deviasi, standar deviasi maupun skor mentah, di mana pada kesempatan kali ini dihitung menggunakan skor mentah, yaitu sebagai berikut. Hasilnya adalah 0,7995696, yang apabila dihitung menggunakan SPSS hasilnya juga mendekati, yaitu 0,799. Nah, adanya nilai ini menunjukkan betapa besarnya hubungan antara IQ mahasiswa terhadap nilai IPK, sehingga dapat diketahui bahwa kedua variabel itu dapat diselidiki pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, korelasinya antar variabel itu termasuk ke dalam interpretasi sangat kuat karena tingkat hubungannya 1, di mana menurut Sugiono, jika interval koefisiennya 0,80 sampai dengan 1 itu termasuk sangat kuat. Lalu untuk menunjukkan persentase dari hubungan variabel terikat dengan variabel bebasnya bisa menggunakan rumus determinasi dengan rumus R kuadrat XY sama dengan, pada penelitian ini diperoleh 0,7995696 dikuadratkan mendapatkan hasil 64%. 64% di sini menunjukkan bahwa variasi dalam variabel Y itu tidak semata-mata dipengaruhi oleh variasi dari variabel X. Jadi bisa saja variasi pada variabel Y atau IPK ini dipengaruhi oleh bervariasinya variabel lain. Jadi bukan hanya IQ saja yang mempengaruhi IPK mahasiswa, tetapi juga ada variabel-variabel bebas lain yang mempengaruhi variabel Y yang tidak dimasukkan ke dalam persamaan regresi.
Selanjutnya, untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya, dilanjutkan dengan model regresi linear, di mana rumusan masalahnya yaitu apakah terdapat pengaruh antara IQ dengan IPK mahasiswa, yang hipotesisnya yaitu H0 tidak terdapat pengaruh antara IQ dengan IPK mahasiswa, kemudian H1-nya yaitu terdapat pengaruh antara IQ dengan IPK mahasiswa. Selanjutnya, mencari nilai B dan A dalam model analisis regresi melalui analisis data sebagai berikut B-nya. Ketika B-nya sudah dicari, kita bisa menemukan A melalui rumus sebagai berikut. Saya yakin teman-teman sudah familiar ya dengan rumus-rumus ini karena sudah dijelaskan pada mata kuliah sebelumnya, yaitu statistik dasar dan statistik terapan, jadi tidak perlu panjang lebar lagi. Dari nilai A dan B yang sudah ditemukan tadi didapatkan persamaan model regresi linear, yaitu Y topi sama dengan min 0,837954 plus 0,03083456 X plus E. Tadi kan rumusnya adalah Y topi sama dengan A plus BX plus E, jadi dimasukkan ke dalam persamaan model regresi linear berikut. Dari persamaan tersebut diartikan bahwa koefisien IQ mahasiswa memberikan dampak positif terhadap IPK mahasiswa sebesar 0,030835456, di mana ketika meningkat sebesar satu satuan, maka IPK mahasiswanya juga akan meningkat sebesar 0,03 sekian tadi. Dengan kata lain, jika IQ mahasiswa tinggi, maka IPK mahasiswanya juga akan tinggi, juga akan meningkat. Lalu apabila diuji dengan SPSS, hasilnya sama ya. Hasilnya menunjukkan signifikan, hasilnya signifikan. Dari signifikan ini karena kurang dari alfanya 0,05. Berarti dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh antara IQ dengan nilai IPK mahasiswa. Kemudian untuk menguji variabel bebas terhadap variabel terikatnya atau IQ dengan IPK-nya bisa menggunakan uji T, di mana hasilnya T tabelnya 2,04 dan T hitungnya 3,59. Berarti T hitung lebih besar daripada T tabel. Maka kesimpulannya H0 ditolak. Artinya terdapat pengaruh nilai IQ terhadap IPK mahasiswa. Makasih. Pada penelitian korelasional terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan, antara lain kelebihannya adalah berkemampuan untuk menyelidiki hubungan antara beberapa variabel secara bersama-sama atau simultan, dan penelitian ini juga dapat memberikan informasi tentang derajat kekuatan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Kelebihan lain pada penelitian jenis ini juga berguna untuk mengatasi masalah yang berkaitan di bidang ekonomi, pendidikan, dan sosial. Dengan menggunakan penelitian model ini memungkinkan untuk menyelidiki beberapa variabel untuk diselidiki secara intensif, dan penelitian ini dapat memprediksi tanpa memerlukan sampel yang besar. Sedangkan kelemahan dari penelitian ini adalah hanya menghasilkan identifikasi sejalan dengan apa yang sama, akan tetapi tidak mesti menunjukkan saling hubung yang bersifat kausal. Jika dibandingkan dengan penelitian eksperimental, penelitian korelasional itu kurang tertib dan ketat, karena dalam melakukan kontrol terhadap variabel bebasnya itu kurang. Pola saling hubungan itu sering tak menentu dan kabur, sering merangsang penggunanya sebagai semacam shotgun approach atau memasukkan berbagai data tanpa dipilih.